Akhir-akhir ini viral polemik nasab Habib dari klan Ba'alawi yang dipertanyakan banyak pihak. Tidak sampai di situ, ini viral lagi dan menjadi perbincangan perihal akuisasi wilayah atau kota di Indonesia dengan label Haul. Contoh, Haul Gersik, Haul Solo, Haul Malang, dan seterusnya, yang pada acaranya memperingati meninggalnya tokoh dari klan Ba'alawi. Lantas apa maksud semua ini? Sedangkan kita ketahui, bahwa di Indonesia, banyak sekali wali-wali yang kontribusinya besar bagi bangsa. Bersama Lord Fathor, kita bahas secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi fenomena fakta yang ada saat ini, di mana kelakuan dari Ba'alawi yang mengklaim kota-kota dengan kota-kota mereka dan dengan mengadakan haul-haul dengan modus tertentu di berbagai wilayah di Indonesia. Ini telah banyak para wali-wali Allah, tentunya ulama-ulama Nusantara kita telah banyak, dan mereka juga memiliki karomah dan keistimewaan, bukan hanya Habib dari kalangan Ba'alawi. Dan marilah kita cerdas dan kita bijaksana, dan jangan menjadikan haul itu sebagai modus untuk meminta secara halus atau mengemis secara halus kepada umat Islam. Berbijaklah dalam hal ini, bahwa bukan hanya Ba'alawi saja yang memiliki karomah, yang memiliki keistimewaan, bukan. Di Indonesia ini, sebelum mereka ada Ba'alawi yang mengklaim bahwa di Indonesia sudah ada para wali songo, para ulama-ulama Nusantara yang mereka itu santun di dalam berdakwah dengan budaya, dengan politik, dan juga dengan ekonomi. Janganlah selalu ini sepertinya semakin meracuni umat Islam ini, sepertinya ini menjual karomah-karomah, menjual nasab dan sebagainya. Ini persis seperti kelakuan mereka terdahulu. Mereka membanggakan keturunan-keturunannya, dan mereka membanggakan leluhurnya. Marilah kita beragama itu, apalagi kita umat Islam, rukun, dan jangan saling mengklaim saya adalah yang terbaik di antara bani-bani yang lain. Ini tidak baik ini. Khususnya yang mengaku habaib, khususnya Ba'alawi yang menjadi sorotan saat ini. Janganlah itu jangan seperti itu. Di Indonesia ini, para wali songo seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan juga Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, mereka berdakwah menyebarkan Islam, dan anak cucu mereka sampai saat ini masih ada. Tapi mereka tidak selalu membanggakan nasabnya, membanggakan keininya. Jangan seperti itu. Apa yang diajarkan oleh ulama Muhammadiyah dan ulama NU itu merupakan kekayaan Nusantara. Ulama-ulama kita di Indonesia banyak yang wali juga, bukan hanya mereka, bukan hanya dari klan Ba'alawi, bukan. Jadi janganlah mengaku-ngaku bisa memadamkan api neraka lah, ini itu apa itu. Kalau memang bisa, kan memang bisa. Cobalah di Timur Tengah apa yang terjadi saat ini, di Lebanon, di Irak, di Libya, di negara-negara mereka yang dianggap sebagai negara-negara para nabi, para wali. Cobalah di sana itu didamaikan, dibuat pencerahan. Janganlah selalu memprovokasi umat dengan mengatakan ini itulah bisa membawa barokah apa. Janganlah. Marilah kita beragama itu dengan bijaksana, dengan juga toleransi, tasamuh, dan juga kita ini di Indonesia ini mayoritas adalah warga Nahdliyin dan juga
warga Muhammadiyah yang memiliki basis organisasi. Tapi mereka tidak selalu membawa nasab-nasab mereka, enggak. Mereka itu berbicara, berdakwah berdasarkan keilmuan sesuai dengan faktnya, dengan bidangnya, baik dalam konteks kemasyarakatan, konteks kebangsaan, konteks kenegaraan, dan hubungan internasional. Janganlah umat selalu dibakar dengan emosi-emosi yang emosional yang ujung-ujungnya mereka mengumpulkan uang, menyebarkan sorban lah untuk meraih kekayaan dan keuntungan dengan modus sedekah, modus mendapatkan barokah apa. Janganlah seperti itu. Marilah kita di Indonesia ini beragama dengan baik, dengan bijaksana juga. Jangan-jangan memprovokasi, apalagi mengkerdilkan terhadap suku, ras, agama. Jangan seperti itu. Dan jangan juga dijadikan modus, artinya mengatakan bahwa bani ini adalah bani yang paling mulia di antara bani-bani. Janganlah seperti itu. Ini akan memecah konflik, ini akan terjadi nanti. Jadi akan terjadi perang suku-suku sebagaimana terjadi di Arab. Jangan seperti itu. Apapun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh organisasi apapun, apalagi sekarang para habaib ini mendapat sorotan karena memang ada sebagian oknum habib yang mereka itu kadang-kadang memprovokasi umat sehingga seolah-olah mereka itu menjadi maklarnya surga dan neraka. Itu tidak baik itu. Mari kita sama-sama menyadari bahwa di Indonesia ini sudah modern, sudah ada ulama-ulama di Nusantara, khususnya dari ulama NU yang berdakwah dengan kultur dan budaya. Jadi budaya-budaya Arab yang tidak baik itu jangan dibawa ke sini. Budaya-budaya jahiliyah yang dari Arab itu jangan dibawa ke Indonesia, jangan. Budaya ini Indonesia sudah Bhinneka Tunggal Ika, sudah penuh dengan menghargai perbedaan, dan juga ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dengan mengajak dengan yang baik dan santun, dan juga kebijaksanaan, ketegasan dan perang itu semua suku-suku bisa berperang, semua agama manapun bisa berperang, bisa. Kalau harga diri mereka itu diinjak-injak, kehormatan mereka itu dihina gitu. Karena kan ada sebagian dari para habib itu mengatakan kiai ini lebih apalah, pokoknya ada, tidak bagus lah seperti itu. Marilah kita berdakwah menyampaikan Islam itu dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan mengatakan akulah yang paling ahli surga, akulah yang paling yang bisa. Jangan seperti itu. Dan juga jangan dakwah-dakwah itu dijadikan modus untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Jangan seperti itu. Apalagi marilah kita perbaiki umat Islam ini, kita sama-sama menyadari baik itu Ba'alawi yang sekarang menjadi sorotan, perbaiki semua. Kita itu umat Islam jangan selalu mengadu domba, jangan menghasut, dan juga jangan hasad. Tidak boleh. Karena ini bukan membawa kedamaian, tapi akan membawa perpecahan. Bahwa mereka itu saling menghina satu sama lain, saling mengklaim satu sama lain dengan bawa nama-nama keturunan mereka dan mengklaim kota-kota ini adalah kotanya mereka. Janganlah. Kita hormati perjuangan para pendiri bangsa dan negara Indonesia ini yang mereka bangun dengan darah, nyawa, dan juga harta. Jangan diklaim datang ke sini ujuk-ujuk mengklaim adalah sebagai pahlawan. Ya janganlah seperti itu. Kalau memang itu orang Nusantara, ya sampaikan solusinya seorang Nusantara itu kan. Jangan selalu berbicara
nasab saya lebih unggul daripada nasab-nasab yang lainnya, sehingga nasab yang ini, Habib ini bisa memadamkan api neraka. Apa itu? Kalau memang bisa memadamkan api neraka, cobalah di Palestina itu dipadamkan, tidak terjadi perang, didamaikan. Juga di Lebanon, kalau memang mereka itu memiliki karomah-karomah yang sangat luar biasa dahsyatnya, ya, kenapa negara-negara mereka yang di Arab itu terjadi konflik peperangan yang berkepanjangan sampai saat ini? Jadi di Indonesia ini sudah negara yang damai, yang menghargai perbedaan dan juga berbineka tunggal ika. Itu harus, inilah yang dibina oleh orang-orang, oleh ulama NU dan juga ulama Muhammadiyah. Jadi marilah kita para habaib ini, kita sama-sama menjaga Indonesia, sama-sama mencintai Indonesia dengan segala kultur dan budaya yang ada. Dan juga janganlah kita itu menjadikan modus-modus yang haul itu untuk intinya keuntungan seseorang atau keuntungan kelompok seseorang. Jangan gitu. Kalau memang ini untuk berdakwah untuk keumatan, sampaikan amanah itu dengan baik dan benar. Dan jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan itu mencoreng citra umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Memang klan Habib ini dihormati di Indonesia, tapi karena dihormatinya, mereka mabuk dan menganggap orang-orang ulama-ulama yang ada Nusantara ini tidak semulia mereka. Itu yang membuat ulama-ulama juga mereka itu terprovokasi juga, sakit hati juga mereka itu. Jadi marilah kita saling menjaga hati, menjaga perasaan, bahwa hargailah ulama-ulama dari NU, Muhammadiyah, SI maupun walaupun ya ulama-ulama ulama kampung yang mereka langsung berhadapan langsung dengan masyarakat bawah. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan para ulama-ulama kampung di kampung-kampung itu, dia itu tidak digaji bulanan. Mereka mengajar dengan ikhlas. Mereka mengajar tanpa pamrih, tanpa pemberitaan, dan juga mereka tanpa publikasi. Mereka mengajar gitu kan. Ya marilah kita di Indonesia ini jangan selalu memprovokasi dan juga jangan mengklaim. Kalau kita ini, ketika kita mengakui sebagai warga negara Indonesia, kita harus juga bisa menghormati dan menghargai terhadap suku, agama maupun kebudayaan yang lainnya. Karena kita itu di sana itu berbagai suku-suku yang hidup damai, tentram dan rukun. Dan kita sudah punya ideologi Pancasila yang itu menjadi pemersatu. Menjadi pemersatu daripada ideologi-ideologi yang lainnya yang berbasis keagamaan, kebudayaan, kesukuan. Jadi memang kita tidak boleh melupakan asal-usul, tapi juga menghargai terhadap keturunan-keturunan yang lain. Bukankah kita semua ini keturunan dari Nabi Adam alaihissalam? Bukankah kita itu sama-sama keturunan Nabi? Adapun pangkat kenabian, kerasulan itu karena kehendak Allah melalui proses dan seleksi alam. Proses seleksi alam itu bisa jadi ya dari golongan manapun itu yang dikehendaki Allah. Jadi keunggulan Arab apa itu kan klaimnya mereka saja itu. Jangan selalu mengklaim seperti itu. Keunggulan ini, bangsa ini dengan bangsa ini. Mari kita menciptakan hidup di dalam bernegara maupun berbangsa, bermasyarakat, saling memberikan cinta kasih. Dan janganlah, khususnya saya kadang-kadang heran juga ini dengan kenapa kok seperti ini gitu, kok selalu mengunggul-unggulkan nasab seolah-olah bisa menjamin surga dan neraka gitu kan. Itu tidak mencerdaskan itu. Marilah kita gunakan akal sehat, gunakan kejernihan hati, keikhlasan hati untuk bisa hidup damai dan rukun dan bisa bangun bersama, membangun negara Indonesia dengan baik,
dan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan negara ini. Janganlah sampai kita itu terprovokasi sampai terjadi perang suku, perang antar agama, antar organisasi. Janganlah. Kita hidup di Indonesia, hidup damai dan rukun, dan janganlah bertobatlah para habib-habib itu yang mengklaim dirinya adalah paling mulia, paling ahli surga, dan paling-paling segalanya. Janganlah diikuti sifat-sifat iblis itu. Bukankah iblis itu juga hambanya Allah juga yang paling alim, kan? Tapi karena tidak diperintah oleh Allah untuk merahmati Nabi Adam, tidak mau, itu seperti itu. Janganlah seperti itu kelakuan-kelakuannya itu. Kita semua, bukan hanya kita, saya khususnya, jangan seperti itu. Mari kita berhidup di Indonesia, hidup dengan damai, rukun, dan saling menjaga, dan juga toleransi. Toleransi kepada suku, agama, dan agama apapun itu. Kita harus toleransi terhadap mereka. Adapun kritikan, sampaikan kepada jalur-jalur yang benar dan tepat, karena di Indonesia ini sudah ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan, ada instansi yang terkait yang mengurusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mari Indonesia ini kita buat damai, buat tentram, jangan diprovokasi. Apalagi mengklaim kota ini adalah kotanya itu, janganlah. Kita ini menghargai jasa-jasa daripada para pendiri bangsa, gitu. Jangan ya menghilangkan sejarah. Apa yang dikatakan Soekarno itu, jangan lupakan sejarah. Ya, kita berislam itu jangan ya berislam sesuai apa yang ada di Nusantara, artinya budayanya. Kalau masalah akidahnya tentunya yang menjadi patokan adalah Rasulullah, gitu. Tapi budaya yang ada, ya janganlah kita mengikuti yang tidak baik dari Arab. Ya kalau yang baik ya diikuti, kalau tidak baik jangan diikuti. Simple, jangan dibuat umat Islam yang ada, jangan dibuat ruwet, jangan dibuat susah. Intinya mari kita saling bertoleransi, bertasyamuh, dan juga saling membangun bangsa dan negara ini biar lebih maju, dan jangan diprovokasi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang lain bermanfaat silakan, tapi memang tidak sepakat silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.